Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Nandi Prastio, mahasiswa Administrasi Publik semester 2 dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan meresum makalah pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan, namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan psikomotorik terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia dari pra-kemerdekaan hingga saat ini. Korupsi merupakan masalah yang dialami oleh setiap negara di dunia, termasuk di Indonesia. Dampak dari adanya korupsi sangat merugikan negara, sehingga negara mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah korupsi. Korupsi di Indonesia sudah ada sejak Orde Lama. Penyebab dari tindakan korupsi yang ada di Indonesia diantaranya adalah adanya monopoli kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki wewenang. Selain itu, korupsi di Indonesia juga terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Korupsi yang ada di Indonesia dari era Orde Lama hingga Reformasi menjadi masalah yang penting karena berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia, sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan masalah korupsi di Indonesia. Era sebelum Indonesia merdeka. Pada zaman kerajaan, budaya korupsi didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Seperti contoh perebutan kekuasaan di kerajaan Singosari sampai 7 turunan saling melakukan balas dendam untuk merebut kekuasaan. Di kerajaan Singosari terjadi perebutan kekuasaan yang dilatar belakangi kekuasaan dan ekonomi. Era pasca kemerdekaan. Pada era di bawah kepemimpinan Soekarno, tercatat sudah 2 kali dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, PARAN atau Panitia Retooling Aparatur Negara, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya, dipimpin oleh Abdul Haris Nasution dan dibantu oleh 2 anggota, yakni Profesor Muhammad Yamin dan Ruslan Abdul Ghani. Dibentuk juga Operasi Budi. Namun ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya. Salah satu tugas PARAN saat itu adalah agar para pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan istilah sekarang yaitu daftar kekayaan pejabat negara. Ternyata kewajiban pengisian formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka berdalih agar formulir itu tidak diserahkan kepada PARAN, tetapi langsung kepada Presiden. Usaha PARAN akhirnya mengalami deadlock karena kebanyakan pejabat berlindung di balik Presiden. Di sisi lain, karena pergolakan di daerah-daerah sedang memanas, sehingga tugas PARAN akhirnya diserahkan kembali kepada pemerintah. Pengertian korupsi. Kata korupsi pertama kali disebutkan oleh Lord Acton dalam Dani Krishnawati sebagai berikut. Power tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely, yang berarti kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi yang absolut. Ungkapan tersebut jadi pengingat kita bahwa kekuasaan sangat rentan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi dan bisa terjadi di belahan dunia manapun tanpa mengenal usia dan pelakunya. Faktor penyebab terjadinya korupsi: tidak menerapkan ajaran agama, kurang memiliki keteladanan pimpinan, manajemen cenderung menutupi korupsi di organisasi, aspek peraturan perundang-undangan, aspek individu pelaku, moral yang kurang kuat, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau bekerja. Dampak masif terjadinya korupsi. Beberapa tahun terakhir, sejumlah studi komprehensif mengenai berbagai dampak korupsi terhadap variabel-variabel ekonomi secara ekstensif telah dilakukan. Usaha rintisan telah dimulai oleh Mauro 1955 yang menegaskan bahwa korupsi memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Namun ternyata korupsi tidak hanya berdampak dalam satu aspek kehidupan saja, seperti diterangkan dalam penelitian-penelitian. Korupsi telah menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Harga barang-barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk. Akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit. Keamanan suatu negara terancam. Citra pemerintahan yang buruk di mata internasional akan menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing. Krisis ekonomi menjadi berkepanjangan. Negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan. Nilai dan prinsip anti korupsi. Adapun nilai anti korupsi yang akan dibahas antara lain kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, dan keberanian, keadilan. Prinsip-prinsip anti korupsi ada akuntabilitas, transparansi, kebijakan, kontrol kebijakan, upaya pemberantasan korupsi, kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau kriminal polisi oleh G. Peter Hoefnagels dibedakan sebagai berikut. Kebijakan penerapan hukum pidana atau criminal law application, kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana, prevention without punishment, kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media. Dasar hukum korupsi di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu membentuk undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, mengingat 1 Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Ayat 2 dan Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Nomor 3874. Bentuk jenis tindak pidana korupsi. Pertama, ada perbuatan yang merugikan negara. Yang kedua, ada suap. Yang ketiga, ada gratifikasi. Yang keempat, penggelapan dalam jabatan. Yang kelima, pemerasan.
Keenam, perbuatan curang. Ketujuh, benturan kepentingan dalam pengadaan. Modus operandi di korupsi. Pegawai negeri melakukan tindak pidana korupsi dengan cara atau prosedur yang berbeda dan berciri khusus meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat dan suatu yang dipercayakan kepadanya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sebagaimana disebut modus operandi. Dari berbagai kasus yang ditandatangani kejaksaan dan instansi penegak hukum lainnya ditemukan bentuk-bentuk cara melakukan korupsi menggunakan modus, yaitu pemalsuan dokumen, pemalsuan kwitansi, dan menggelapkan uang atau barang milik negara atau kekayaan negara. Jadi kesimpulannya, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Korupsi di Indonesia sudah terjadi sejak zaman prakemerdekaan dan masih terus terjadi hingga saat ini. Faktor penyebab dari korupsi bisa karena faktor internal maupun eksternal. Pengaruh dalam diri yang tidak kuat iman dan kurang memiliki keteladanan pemimpin, dan juga dari rekan kerja yang menutupi terjadinya korupsi dalam organisasi sehingga korupsi dapat terjadi. Korupsi berdampak pada masyarakat, salah satunya adalah semakin mahal jasa pelayanan publik dan meningkatnya kemiskinan baik kronis maupun sementara. Tidak hanya berdampak pada ekonomi, korupsi juga berdampak pada sosial dan demokrasi yang tentunya merugikan masyarakat. Korupsi dapat meningkatkan terjadinya kejahatan dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika angka korupsi meningkat, maka angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika angka korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum juga meningkat. Upaya pencegahan dan penanganan korupsi sudah dilakukan, seperti diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.